Keluar. Iya udah keluar. Loncat kayaknya. Saya tuh pas on banget langsung lari ke tengah jalan sambil buka baju. Nah saya lari terus saya belok kiri dan di sini ada mobil. Perasaan saya tuh mobil itu musuh saya. Berhenti kamu, saya gituin. Berhenti. Nah di jalan tuh saya ngamuk-ngamuk, berasa saya tuh paling jago, nggak bisa dilukai gitu. Itu ya. Kelihatan nggak? Sedih sekali. Terus mau dia kan sebetulnya. Saya tuh sadar, tapi saya nggak bisa ngontrol diri. Ayo. Orang balik. Oh, iya. Ah, turunnya. Nonton tuh di sini mana ya karena posisi kieu. Awur ya sampean por ka dieu kana kacang ke popos kayak nyeri. Nyeri tangan, mesti ya Allah. Heeh, hampura we atuh da kumaha. Turun, Pak. Masih tidur. Ghafarallahum dunubahum wa syatara uyubahum masyaallah syai'illahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut pemahaman si Ajengan itu bahwa di diri saya itu ada jin. Nah dari situ saya tuh diruqyah. Semua santri dan ustadz duduk melingkar dan saya di tengah-tengah dan mereka ngaji untuk saya supaya si jin di dalam tubuh saya itu menghilang. 2 minggu berobat di situ tapi nggak sembuh-sembuh. Ustadz-ustadz itu mereka bingung ini penyakit apa gitu. Ustadz pesantren kuda itu udah gak sanggup ngurus saya karena saya itu brutal. Misalkan bawa golok nih Bu, golok tuh digitu-gituin ke tangan. Silet tuh Bu dimakan. Dan akhirnya si Ustadz itu minta bantuan ke pihak Yayasan KSC. Sendal saya ketinggalan. Assalamualaikum. Punten yang kotor rambutna. Kotor. Ya. Jangan kabur-kabur. Jangan mau kabur di sini aja. Kamu di sini urusin. Kamu kasih makan, kasih ini, ngapa kabur? Ayo manusia. Kamu orang baik. Dia orang gila, nyamar dia orang gila. Borbolan, bukan nyeri. Dia mau bukan apa? Lu mah segini mah nggak seberapa. Lu mah 3 hari 3 malam. Bang mandi, nggak dicukur mah. Dulu. Jadi intinya gini ya. Hal ini kabur dan lain sebagainya, kecelakaan terhindar jika di sini ada ruang isolasi. Di sini kan tidak ada ruang isolasi. Isolasi penuh stigma, lantai juga penuh stigma. Tapi apa Anda dikata? Daripada hal-hal yang fatal itu terjadi, mendingan
begini dulu. Ini sifatnya hanya sementara. Tidak ada yang lebih dari 1 minggu. Si Ustadz tuh, bagus Len, kamu sekarang udah jauh lebih baik lagi, katanya gitu. Salah satu calon presiden di tahun 3000 ya. Bukan tidak mungkin. Untuk membangun sebuah prestasi untuk dunia, untuk Lendi sekarang pintunya sudah terbuka lebar. Doa menyertai Ren, bener. Berusaha dan berdoa itu agama membenarkan dan mengharuskan. Laras Kang. Abdi sangat yakin. Orang-orang kadang naroskan Randy. Kumaha Kang Ridwan, Randy alhamdulillah dalam kondisi sangat lebih baik. Iya Pak, karena saya dibimbing oleh Pak Nur Hamid dan selalu minum obat. Alhamdulillah saya di sini udah bisa membantu lah, udah bisa mengabdi. Karena saya dulu tuh sama kayak mereka. Dan saya tuh ingin memotivasi mereka bahwa penyakit ini bisa sembuh. Ada khas yang kami lakukan di sini adalah satu sama lain itu semua harus saling membantu. Kakak ngasuh adik, sesama ODGJ. Tidak ada di sini perawat profesional, boleh dicek. Tidak ada dokter yang khusus setiap hari standby mengawasi, nggak ada. Merawat ODGJ adalah oleh ODGJ itu sendiri. Ini rumah keluarga. Nah, yang harus kita sadari adalah kita punya penyakit seperti itu yang mengharuskan kita minum obat sepanjang hidup. Sahih. Berhenti minum obat, apa yang akan terjadi? Kambuh lagi Pak, kambuh. Kambuhnya merasa kambuh nggak? Nggak. Kecuali kata dokter sudah saja berhenti. Ya, baru berhenti. Selama dokter belum menghentikan, kita harus tetap minum obat. Jika tidak, akan kambuh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, yang mau sholat, yang mau sholat silakan duduk berjajar. Nanti imamnya mau siapa? Dadang, nanti Dadang jadi imam ya. Asli dia nggak oke? Aku dokter ho. Pakai dia baju, Ya, gitu pe. Jaga Pak. Corasan. Apa taya rasan dite? Cara mata sauk gitu. Aku dokter. Selamat, Dokter Ronald. Dokter gitu, dus dokter gitu. Belum keluar. Nama dokter. Aco ya. Halo, bagaimana? Kami dari Renceng Mose, kami dengan tim itu akan berkunjung ke pasien yang dipasung jika ada yang melapor atau yang mengatakan bahwa ada anggota keluarganya yang dipasung. Itu ya. Tema cowok Ini mamanya. Mama selang. Itakin dokter. Halangan pintik yo. Itakin dokter kotoy. Ita sabi. Buka parah nih.
Ya. Elo, mai kami cehoon kudu lelo ite. Iya. Aku kudu lelon anak koon gitu kudu. Halo, apa? Main dia ketemu bos. Kira-kira. Oi, Nana. Hai. Nana. Hai. Toko ko. Oi. Oi. Nana. Program penanganan penderita gangguan jiwa ini untuk di Kabupaten Manggarai baru dilaksanakan tahun 2017. Nah, selain penyuluhan, ada tim dokter juga nanti akan memberikan diagnosa dan diberikan pengobatan seadanya sesuai dengan standar program. Ya. Oh, di sini. Nah, ini sekarang kita berada di rumah orang dengan gangguan jiwa. Halo. Halo. Oh, itu yang dia di belakang sana itu lagi tidur itu. Selamat siang, Oma. Mama itu. Halo. Ya. Oh, here is better for the her legs because they put the chain is very small and the chain is very short. And she cannot move so very well, and then you can see that that legs is. Kita mau dari dulu kan memang dengan pacaran saya ini repot-repotan. Dulu mama pacar dengan siapa? Dengan boleh saya tahu? Bapak bisa satu. Bapak Babinsa? Iya. Bapak di mana? Saya di Ruteng. Bapak bisa di mana? Hah? Bapak bisa. Saya Babinsa, iya. Saya Babinsa di Renceng Mose. Ya. Saya seorang perawat. Jadi yang paling pertama adalah saya seorang brooder. Karena dengan kebruderan saya, dengan status saya sebagai brooder, sehingga saya bisa melanjutkan studi saya sebagai seorang perawat. Untuk masyarakat di Flores ini, percaya kepada kaum religius itu masih sangat kuat. Digembok langsung ke itu ya. Makanya susah untuk bergerak. Ada ke semua di gambar atas. Kayaknya terlalu parahnya tuh kecil sekali ya. Kecil sekali itu. Iya, maunya buka lagi sedikit itu rantainya. Iya. Pergi lihat itu bukan serta-merta langsung membuka pasungnya terus kemudian kami bawa ke panti rehabilitasi, tapi kebanyakan akan kami memberikan obat agar keluarganya juga berpartisipasi dalam mengobati si pasien. Kalau tidak bisa minum di kuah sayur, jangan campur, jangan kasih di kopi, jangan kasih di teh. Beberapa kali yang saya alami itu sangat-sangat susah untuk meyakinkan keluarganya bahwa saudara atau anaknya mereka itu bisa dibantu dengan obat medis. Jadi mudah-mudahan obatnya cepat bekerja supaya dia cepat lepas. Begitu. Tapi harus diawasi terus 1, 2 hari, 3 hari, lihat dia punya sifat positifnya, mulai tenang, mulai baik, mulai apa. Itu semakin cepat kita kasih lepas. Gitu. What's happening? No, we will visit in another village. There's 5 patients. Jika nanti obatnya itu sudah berjalan dengan baik, terus nanti kunjungan berikutnya kami melihat pasiennya sudah stabil, sudah baik, dan juga tidak serta-merta langsung membuka pasungnya lagi. Masih ada tahap berikutnya lagi, ngobrol lagi, minta persetujuan keluarganya. Tetapi 80% di wilayah kami, dokter, mereka tidak bersedia untuk dokter membawa pasiennya itu ke panti rehabilitasi. Karena menurut mereka, dokter sabar, kami sedang dalam pengobatan dengan dukun. Nah disinilah
kesulitan-kesulitan membuka pasung ya seperti itu. Betul. Kira-kira tahun pisah itu menetap kita ya bonen kah? Menetap kita bonen itu tahun pisah itu kira-kira. Tahun pisah kita. Kurang lebih sekarang dia ini dokter mungkin 7 tahun sudah. 7 tahun. 7 tahun kalau sana kurang. Oke. Apa pendapat iten lelo asenggo wa na aya bone apa ho? Apa rasa iten? Apa ya pikiran iten? Yang pertama memang dari segi kemanusiaan memang anggap ya tidak memungkinkan sebenarnya. Dari segi kemanusiaan. Tetapi dari segi kemanusiaan juga yang pertama kami utamakan begini Pak. Orang lain. Hemen koplit ya. Tang gitu kat. Mau. Hemen beliat ya. Lebih parah. Lebih resiko lebih besar. Sehingga ya memang pada enggak kan. Jalan keluar. Enggak opanden. Mau. Daripada kita apa ngasang beban kalau kami gitu ya. Itu bope. Iya. Tombo vale di itu bauga 2 tahun yang lalu gitu kole vale noni aku. Iya. ACKE di te Ivon. Iya. Dokter, olo tombo kami di, olo bantang kami di, tapi sampai kin hoto kita mga kabar. Iya benar itu salah. Akhirnya ngote damin kong di aram mga pikiran banan kole ya keluarga, aram mga pikiran napan kole Ivon, jadi ya eng katla lamin di. Jadi Omnimus, ngo laku ta pesan iten, titip on iten laku reveng itu. Iya. Jadi tombon iten aku keluarga, elo ngo tadi Dokter Ronald. Kudu rawat itahia Vili. Asa kue menurut ite nasi kain. Itu mata butuh jawaban aku. Iya. Semua penyakit tekanan batin mempengaruhi orang lain. Maka berdoalah meminta ketenangan. Memang seperti denge tombo-tombo one tilu lihat tombo-tombo tidak bisa tidur ngaji lihat reveng itu tombo-tombo itu. Jadi supaya bisa kendalikan. Biasanya langsung vale-vale itu tombo-tombo ya. Dia biasanya omong-omong hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Pertama-tama memang harus didoakan. Ini harus doakan masa lalunya. Banyaknya pressure masa lalu. Ya, tekanan masa lalu yang membuat dia berat. Banyak orang melihat gejala-gejala psikiatri generalisasi diabolik. Saya tidak. Saya selalu berproses. Bapa yang kekal. Kalau diabolik, demon, dia akan bermanifestasi. Dia tunjukkan itu kepada saya ketika saya berdoa. Tadi ada orang yang justru itu yang kegelapan. Saya di antara doa itu saya mencium bau itu. Aroma itu. Smell bau sekali. Di situ kita harus tahu membedakan ini diabolik atau psikiatri. Kemampuan itu harus kita miliki. Seperti ibu ini lebih banyak karena psikiatri, kejiwaan. Jadi dia tidak perlu dieksorsis. Nabi, betul malay. Agen sama dedon, ada don aja, dedon ada. Niki agen kerawan. Calon Arang adalah merupakan sebuah media refleksi, tontonan, tuntunan, supaya masyarakat lebih paham, mengerti tentang arti makna daripada kehidupan.
dalam sebuah pentas calon arang, sering kita lihat ada masyarakat yang kerauhan. Apakah itu benar kerauhan? Benar. Saya bilang itu benar kerauhan, tetapi bisa dipilah menjadi dua, antara kerauhan dewa atau kerauhan butolan kala. Butolan kala itu artinya dimasuki roh-roh gentayangan seperti setan, jin, dedemit, yaitu kerauhan yang tidak bisa dikendalikan. Pada calon arang, yang berani berbicara 85% kebanyakan orang kerauhan bermain di tatanan kesurupan psikologis kejiwaan. Namun tidak ada bahasa benar dan salah. Kendati pun tiang tahu dia bermain di tahapan emosi kejiwaan, psikologis kejiwaan, gangguan kejiwaan, apapun istilahnya. Tiang tidak boleh mencas orang tersebut seperti itu, karena ada proses yang harus tiang lakukan. Dia nak kerauhat terus kencan ke kene. Sing ngidang tadi jak ngorte. Paling luungan toyo tunasa pangtis. Oke. Jadi sampun. Ketak baik semang. Ketak baik semang. Pun enggak. Pun. Negak ampun. Kelingan, kerauhan rauh mendatangkan. Yang saya ngadu perkara Banten rauh, keng-keng rauh sing kedatangan itu betaro. Banten sing ngadu, dar sing ngadu berkeraung di itu. Pasti raga bertanya, kenapa dia bisa seperti itu? Ragane takone, letiang takone. Ya dago nu kedek surya siu nyeleang ngedek anak elengan ni nyaman dago makejang ne. Nah yo sing aleh kok gitu. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Karena pikiran sadar dan di bawah sadar tidak mengalami sebuah keseimbangan terjaga. Kemawinan psikologis kejiwaan irago terganggu. Elengan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kenapa terjadi seperti ini? Itulah yang perlu kita kaji. Elengan, jadi sabun itu makin kita orang. Ayo. Ada bantuannya. Oh, ini apa ini? Oh, sakitnya apa? This water from magician. For his mother, dukun. But must be broken. Okay. Okay. Setiap pasien yang datang kita minta untuk mengisi belangko ini ya. Ada tanggal, berat badan, tensi, keluhan, dan diagnosa, kemudian apa terapinya ya. Nah, ketika misalnya ada tulang belakangnya belok gitu ya, skoliosis ya, maka kita lakukan terapi pelurusan tulang belakang ya. Kemudian ada lagi keluhan-keluhan sakit, kita diagnosa oh, ini gangguan jin, maka terapinya adalah dengan ruqyah syar'iyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Tadi kan keluarnya gelisah ya. Kemudian suka sedih, susah untuk fokus ya. Kemudian emosinya tidak terkendali. Nah, itu kan kejiwaan semuanya kan.
Itu. Maka kita tahu di mana letak kegelisahan di dalam dada, ya kan? Ini berkaitan dengan selaput jantung. Unhappy sini. Ya. Begitu saya pijat titik selaput jantung, maka merasakan reaksi langsung getar-getar, ya semuanya kesakitan, itu ya. Ini karena titiknya tepat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala. Nah, maka ini bagian dari reaksi adanya gangguan psikologi pada dirinya dan ditumpangi oleh setan. Nah, itu ya, begitu. Kalau ada gangguan jin dalam tubuh, kita tepuk-tepuk, maka dia akan keluar. Tantangannya itu ketika saya mengatakan ini adalah gangguan jin, ya, tetapi misalnya dari sisi psikolog ini bukan gangguan jin, ya. Adanya ini mungkin double personality, kemudian kondisi histeria, itu ya. Nah, ini mungkin yang menghalangi kolaborasi karena mereka bersikukuh ya bahwa tidak ada gangguan jin. Kesurupan tuh nggak ada, itu adalah khurafat. Nah ini, padahal kita real menangani setiap hari kasus seperti itu. Dan sudah banyak pasien-pasien yang kami terapi dan berhasil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa pasien-pasien di gangguan jiwa ini sangat lekat dengan pengobat tradisional. Biasanya pasien itu akan bertanya ketika kita menjalani sesi-sesi terapi, dok, boleh nggak kami ruqyah misalnya. Biasanya saya memotivasinya begini, wong sakit fisik saja, orang dengan penyakit fisik saja mendapatkan doa, mendapatkan dukungan ya spiritual, itu saja akan baik gitu. Tapi tetap sesi-sesi terapi kita jalani. Kalau pasien membutuhkan obat juga obat tetap diminum rutin. Nah, ketika ketemu dengan kiai atau peruqyah, ini doa-doa, zikir dan sebagainya itu pasti akan menguatkan gitu. Nah, biasanya kalau sudah saya menyampaikan bahwa tidak pernah ada yang melarang ruqyah ya dan sebagainya, pasien akan tanya, siapa ya dok itu di antara yang mungkin dokter tahu itu yang dokter rekomendasikan. Kebetulan Ustadz Fadlan salah satu yang saya kenal, saya pernah berdialog lah dengan beliau ya, jadi paling tidak sudah jadi lebih paham karena beberapa kali pernah diskusi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membacakan doa-doa, ya kan? Karena Allah firman, dan kami turunkan Al-Quran sebagai kesembuhan dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini ya. Ya, tapi udah lah, Pak, saya pusing ya. Pusing. Nah, justru pusing itu nanti akan sembuh, gitu ya. Nanti juga Ustadz bisa melakukan terapi secara fisik. Tapi saya pusing, bagaimana terapinya? Kenapa? Ngantuk makan tidur. Tunggu dulu. Ya, dengarkan dulu. Ya, dengar dulu. Ya, ya Ustadz. Ustadz percepat ya. Ustadz bacakan langsung ya. Ya, udah. Di sini lagi, yang nyaman. Udah, duduk aja menghadap kiblat. Duduk sini. Boleh? Ya. Duduk aja menghadap kiblat ya. Ya. Itu sama dengan Oh enggak. Kalau di energi kan ini sifatnya kasar-kasar kan. Kita dengan slow ya. Kalau enggak ya lihat di situ aja, kita bacakan ya. Bacaan diarahkan di air juga.
air itu simbol kesegaran. Mereka percaya bahwa dengan minum air yang diberkati, mereka dikuatkan untuk menemukan kesegaran, mengingatkan mereka bahwa mereka sudah dibaptis. Jadi dengan itu mereka akan menjadi lebih kuat akan kesadaran. Garam di dalam Alkitab, garam itu untuk membersihkan roh jahat, kuasa demon. Jadi dengan mereka makan garam itu untuk menolong mereka. Ini hanya berhubungan dengan keyakinan mereka, iman mereka. Jadi ini simbol. Sentuhan, touching, itu membantu. Rupanya mungkin saraf-saraf, saya juga tidak tahu, saya tidak bisa. Tapi ini misteri. Saya merasa bahwa sentuhan itu membantu. Touch, kasih. Di situ saya merasa bahwa kasih Tuhan pakai tangan saya untuk mendoakan mereka. Tuhan Yesus, Engkau menumpangkan tangan dan berkat-Mu mengalir atas putri-Mu ini. Ketika saya percaya bahwa kekuatan penyembuhan dari atas terjadi, biasanya saya katakan, oke, ini bisa sampai di sini, tapi kalau makin berat saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Tuhan berkati. Dia mau. Makin berat keadaannya ketika halusinasinya makin berat. Lalu mulai biasanya reaktif ya. Reaktif sekali itu. Dan saya biasanya feeling saya itu di situ saya merasa kirim dia like that. Itu butuh satu kekuatan rohani untuk mengatakan kirim dia. Seperti ini saya akan proses sampai saya menyuruh mereka harus ke dokter. Saya selalu menyarankan itu. Saya bilang kepada keluarga, percayalah bahwa Tuhan bekerja juga dengan bantuan medik. Bantuan medik seperti Dr. Ronald plus Renceng Mose. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kurang lebih 6 tahun yang lalu, Bruder Caritas membangun panti rehabilitasi gangguan jiwa di Manggarai. Tetapi di sini tidak ada rumah sakit gangguan jiwa, jadi rehabilitasi ini merangkap rumah sakit untuk gangguan jiwa dan juga untuk merehabilitasi. Sehingga setiap hari pasien datang ambil obat untuk rawat jalan, tetapi yang tidak bisa dirawat di rumah akan dirawat di panti rehabilitasi. Kepada Tuhan sudah kami arahkan, marilah bersyukur. Kami selama 3 tahun waktu itu di Belgia untuk dididik dan akhirnya bisa menjadi seorang perawat spesialis jiwa. Saya merasa nggak berbeda dengan yang lain, tetapi di rumah sakit itu pasien itu langsung mengatakan, "Bruder ya?" Loh, kok tahu kayak saya bruder? Ya nggak tahu, pokoknya saya merasakan bahwa kamu bruder, kamu bukan perawat pada umumnya gitu. Kalau dari saya, memang di setiap pelayanan Bruder Caritas, kami selalu mengawali dan mengakhiri dengan doa. Jadi kami selalu menekankan hal-hal rohani kepada setiap klien, entah itu agama apapun kepercayaannya, asalkan tidak melenceng dari aturan agama yang dia anut. Mengenai mereka yang punya karisma khusus untuk itu baik lewat doa ataupun apa, bagi saya tuh tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama, asalkan mereka mau bekerja sama dengan kita yang melakukan atau merawat saudara-saudara ini dengan dunia medis. Kalau mereka tidak melarang saudara-saudara kita ini untuk mengkonsumsi obat, silakan kita bekerja sama.
kami berdoa. Misalnya keluarga ya, keluarga minta pendoa untuk datang ke sini. Ya, memang mereka doanya tetap pakai doa cara Katolik dengan juga tetap menyebut Yesus, menyebut ayat-ayat kitab suci. Dan di situ juga ada yang seperti eksorsisme itu. Tapi sebenarnya itu bukan eksorsisme karena eksorsisme itu hanya untuk imam, hanya untuk imam yang boleh. Tapi dia melakukan hal yang seperti itu sehingga saya juga, menurut saya kalau memang itu tidak mengganggu anaknya ya nggak apa-apa dan tetap boleh menggunakan obat, saya tetap mempersilahkan. Roh jahat, roh baik itu saya percaya hal itu. Itu ada di dunia ini. Jauhlah kami dari bahaya perang, penyakit, dan segala kejahatan. Pandangan mereka bahwa saya akan sembuh dengan berdoa, dengan melakukan acara-acara dan adat-adat spiritual. Jika terlalu tinggi, kita akan susah masuk untuk bicara tentang gejala skizofrenia. Obat ini bisa membuat pasien ini stabil. Itu mereka tidak percaya. Harus ada medium antara yang spiritual dengan yang medis. Di antara itu tuh yang kami butuhkan itu adalah para medium ini, para pastor, para pendoa, para dukun, para orang pintar di kampung-kampung, para tokoh agama datang ke kami bersama dengan pasien supaya kita bisa diskusi. Dari diskusi itu saya yakin akan mendapat informasi yang baik tentang gangguan jiwa. Sehingga bisa menjadi medium antara pola pikir mistis dengan pola pikir ilmiah. Sehingga waktu menangani pasien gangguan jiwa, kita akan bisa masuk berkolaborasi bersama. Banyak orang yang kecinan, kemudian tidak normal, kemudian masuk sini. Kemudian dari satu persatu ada yang sembuh, kemudian menjadi besar sampai sekarang sehingga pondok ini menjadi 2 pondok pesantren. 1 pondok pesantren umum belajar agama khusus. Kemudian yang kedua di sini menjadi rehab orang-orang stres karena gagal cita dan cinta. Ruang penjara buat kalau yang macam-macam sama pengurus di borgol. Di sini. Sekarang kita mengantar ke Rumah Sakit Jiwa Magelang. Untuk perjalanannya paling kurang lebih ya sekitar 1,5 jam. Mereka kalau di kamar terus, kalau nggak ada hiburan apalagi cuman ngaji, dan mereka juga bosen. Tapi kalau kontrol kayak gini, ya mereka ada sensasinya, yaitu merasa senang gitu loh. Wah, aku mau refreshing gitu mas gitu. Kami sampai sekarang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Magelang, di mana setiap pasien mau masuk ini langsung daftar ke Rumah Sakit Jiwa Magelang. Di sana akan diinterview kronologi sakitnya, A sampai Z dari keluarga, kemudian ditentukan penyakitnya apa. Setelah itu baru ditemukan obatnya ini. Setelah dinyatakan sembuh oleh Rumah Sakit Jiwa Magelang, baru masuk sini. Mandi belum Burhan? Belum. Mandi dulu, udah mandi dulu. Saya nggak tahu obat ini buat apa, tapi kan itu kan udah resep dokter dari dokternya saya catat gitu kan.
saya catat ini ada setiap nama ada obatnya. Baik, Puji. Andriansa. Joko Susilo. Rangki. Kalau terjadi kumat atau kambuh, maka kita kontrolkan lagi. Kalau ada kumat, kontrolkan lagi. Kumat, kontrol lagi. Kami ibarat mengisi yang sudah netral sarafnya secara fisik, kemudian diobati dengan rohani yang akan menyembuhkan saraf yang rohani ini. Nanti kamu sih tadi tak undang nggak ada tadi. Nu jajan anunya dinyalain. Mas Niko dinyalain, Mas Niko. Dinyalain. Nih, oh alah, lampunya sudah dibuang toh. Saya bertugas di sini dalam pemberian obat yang sudah diberikan oleh dokter gigi sehari 2 kali, dan memberikan obatnya itu dokter mengharapkan untuk langsung masuk ke mulut. Kalau enggak petugas pergi dibuang. Mbak Neng, Assalamualaikum. Ada beberapa karena mungkin pengetahuan keluarganya tentang medis misalnya kurang, sehingga kendalanya adalah dari keluarga. Mereka mengharapkan hanya dari sisi religi saja, nggak mau nek dikasih obat misalnya ngaji itu gitu ngaji istilahnya, aja. ngaji Di gitu. pesantren titipnya ngaji aja Ngaji, ya. gitu. Kita terangkan bahwa obat di sini bukan racun, dokter jiwanya juga memberikannya juga sesuai aturannya gitu, dosisnya juga sudah tepat. Kita jelaskan tentang terapi medisnya seperti apa. Terkadang kan pasien yang memang sudah masih ngamuk, gaduh gelisah, nggak mungkin kita ajak pikir. Berarti nanti harus seumur hidup minum obat, oh belum tentu dengan seumur hidup minum obat. Tetap kita konsulkan dengan dokter jiwa, apakah ini harus seumur hidup minum obat atau seperti apa. Kita bukan pondok pesantren biasa, tapi kita khusus untuk rehabilitasi mental dan nafsa. Didirikan oleh suami kami, Bapak Priharsoyo, pada tahun 1984. Jadi sudah sangat lama sekali. Jadi ini untuk ruang isolasi, setelah klien masuk hanya 1 hari. Setelah itu kita kelihatan kalau dia tidak ngamuk-ngamuk atau dia enak, baru kita antar ke kamar tidur. Mohon maaf, kalau kita ajak zikir dan mohon doa pada Allah, kita kok kurang maksimum ya. Kita kan berdoa tapi juga berupaya, sehingga pada saat itu kita punya gagasan bahwa anak kita harus kita jadikan dokter, sehingga kalau kita ada apa-apa, santri kita ada yang sakit atau gimana, cukup dengan anak kami. Kebetulan suami kami sudah meninggal, sehingga yang melanjutkan saya, tapi saya juga tetap dibantu oleh anak-anak saya. Ya, alhamdulillah anak kami 3, ada 4, yang 3 dokter semua. Jadi SPKJ yang ada di sini kakak saya, jadi kakak kandung, iya. Awal-awal kita mendirikan pesantren itu kan awal-awalnya juga nggak dikasih obat. Nah itu susah sekali untuk
aduh kita malah ikut stres sendiri. Soalnya diajak sholat, kita ngajak yang satu malah dia balik sana. Jadi kita kan cuma kejar-kejaran aja. Tapi beda kalau setelah dikasih obat, mereka kan pada nurut-nurut. Jadi ini otaknya sudah jalan kalau menurut saya. Kalau belum dikasih obat, susah, otaknya nggak jalan. Benar-benar nggak jalan. Dalam keadaan yang terdesak, apakah sampai rekan-rekan staf di sini perlu melakukan pengikatan, pemukulan? Oh enggak, kalau di sini saya tidak mengizinkan untuk kekerasan. Karena saya seorang ibu ya, jadi kalau sudah ada dengar bengok-bengok ataupun apa jerit-jerit itu saya sudah dredeg sendiri. Jangan. Mendingan kita kalau memang kita susah sekali untuk diatur, mendingan kita kirim ke Gracia. Jadi 1 bulan sekali ada ru'yah. Ini ada ustadznya sendiri untuk tausiah yang tentang akhlak dan sebagainya. Itu ada ustadznya sendiri. Terus ngaji baca Al-Quran juga ada ustadznya sendiri. Jadi ada jadwalnya masing-masing. Ini kegiatannya ada di sini. Nanti imam di sana. Pak Muzani datang kan maghrib ya. Nanti ibu bisa melihat sendiri ritualnya seperti apa sampai subuh. Selesai 5:30. Konsentrasi di depan semua, jangan sampai melihat temannya. Tolong lumpuhnya latihan tangannya di atas lutut semuanya. Mata pejamkan semuanya. Sambil menahan nafas, kamu bayangkan kalau kamu punya salah dengan kedua orang tua kamu, bagaimana kamu untuk minta maaf kepada kedua orang tua kamu? Terus bayangkan perilaku yang telah kamu lakukan, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Untuk terapi anak-anak yang gangguan jiwa, ini kita harus ketemu dengan keluarga sebetulnya. Nah, sebenarnya lebih mudah di situ. Tapi kan rata-rata di sini hanya ditinggal saja. Udah beberapa bulan tidak ada yang nengok keluarganya, hanya dibuang saja. Ingin sembuh semua nggak? Iya. Mau kapan? Sekarang? Kalau sini juga sini. Kalau mau sembuh sekarang, ya. Ada sana. Halusinasi itu ya. Tidak karena kamu minum sesuatu ya. Benar. Untuk medis ini juga bagus sebetulnya. Tapi kan faktornya hanya sementara. Maksudnya hanya berapa jam dia sembuh, tapi nanti berapa jam lagi dia akan kambuh lagi. Terus seperti itu. Sudah tidak ada obatnya, pergilah. Nek kita kan nek kelinci lain. Jadi sembuhnya itu untuk selamanya, bukan hanya untuk sementara gitu. Selamanya. Kita katanya makan juga nih Mas Bambang. Ya Bu. Kita katanya makan. Jadi ibu anak-anaknya dokter semuanya, yang diutamakan medis. Nek dulu kan sini kan religi semua, nek medis itu hanya 10% paling. Waktu saya pertama di sini, saya pulang terus kesini lagi kok medisnya udah 90% di sini. Makanya kan bisa dicontoh kayak gitu kebersihannya, begitu ada yang sakit lapor. Langsung tindakan kasep. Terus waktu hiburan mau di WRSD. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh di WRSD. Sekarang ini minum obat. Iya disuruh obat. Oh makanya ngantuk banget karena minum obat. Obatnya apa yang diminum?
risperidon. Diminum rutin sama ini. Terus sejak dari RSC sampai sekarang minum obat. Terus kondisinya gimana? Gak enak kan. Atau Pak Ustadznya boleh masuk? Oh ya, Ustadz, boleh masuk katanya Us. Oh iya, oke. Ya, Mau tapi di situ. di situ aja. Nah, Ustaz bacakan di sini. Ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة سميع الدعاء اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما بارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. What are your feelings? Gimana rasanya sekarang? Lebih lega. Ya. Lebih lega. Ternyata karena pengaruh obat dia ngantuk, Ustaz. Oh, Dia minum kurkuma plus, risperidon, TNHP. Nah, sekarang ini mungkin dia udah capek, ya. Istirahat dulu. Ketika dia mengantuk karena pengaruh obat, ketika akan diruqyah, pandangannya begini kan, itu ya, tidak sepenuhnya dengan kesadaran, itu ya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dan kita bisa memiliki satu pandangan, itu ya. Solusinya bisa menggunakan terapi psikologi dan juga menggunakan ruqyah syariah. Obat di dalam psikiatri itu bukan obat tidur. Sebenarnya tidur itu salah satu efek dari obat itu. Tapi obat ini efek utamanya adalah menyeimbangkan neurotransmitter yang ada di sistem saraf pusat. Nah, kalau dalam proses ruqyah, dzikir, diajak ngaji, kok dia ngantuk, nah, misalnya bisa dibuat ya ketika akan ruqyah obat tidak diminum dulu, diajak dzikir, diajak doa, diajak ngaji, ya anaknya bisa mengikuti dengan baik, tapi setelah itu obat tetap harus diminum. Jadi obat memperbaiki sisi biologinya, ya, tetapi ruqyah ya yang dikerjakan oleh peruqyah itu menguatkan ya dari sisi spiritual itu, menguatkan pasien untuk mendapatkan pemulihannya. Itu ya. Please think positive. Positive thing will come. Oke? Nah, itu. Nanti saya bisa ngajari, namanya cognitive behavior therapy itu ngajari positive thinking. Tapi dengan terapi, jadi kita berlatih pelan-pelan biar pikiran kita. Kenapa? Sikap bapak saya. Ya nanti pusatnya ini menyampaikan ya, biar ada perubahan. Nanti saya kasih nomor saya lewat Ibu. Jadi Bapak udah kemana aja untuk pengobatan atau sejak adik sakit gitu? Ya, pertama kita ke psikolog, kemudian ke psikiater, kita orientasi dari psikiater kan diberikan obat. Selanjutnya perkembangan terlalu lama sehingga kami mencoba combine dengan Islami. Kalau kita kan percaya sekali ya bahwa Quran itu ada syifa gitu kan, obat. Jadi kita percaya lah. Kita percaya banget bahwa yang menyembuhkan adalah Allah nomor satu ya. Ikhtiar kita manusia ya ke psikiater, ke psikolog itu ya ikhtiar kita sebagai manusia. Oke, jadi sekarang ini yang ditempuh adalah medis, ke psikiater dengan meminum obat juga, terus ke psikolog dan ke ustadz. Combine. Kita mix semua, insya Allah. Cari yang terbaik buat anak kita. Pengen nikah. Pengen nikah. Jadi ikhtiar mudah-mudahan. Ikhtiar dari jodoh. Siapa dia yang punya cowok sini Mbak? Buat aku. Sekarang tinggal berpikir positif, ya.
This is the small shelter that we are building for that lady. The shelter will be safe, conducive for her, and she will be relieved from her chain. This house is composed of wood, and inside of this wood there will be iron bars welded so that she can be free inside here, released from her chain. How many of these houses have you built in this? Right now we are already making 33 houses. Kami makan di rumah. Lain kali baru kita makan bersama. Kalau rumah sudah selesai, kamu pindah di sana, makan ubi bersama. Kami pulang, nah. Jauh di dusun yang sunyi, di situ rumahku. Dari arti api dusunku, kunyalakan api-api, kunyalakan lilin-lilin yang senang dipanjat Tuhan. Oh, nantikan kedatanganmu dusunku. Oh, mantap. 18 tahun kah? 18 tahun dipasung. 18 tahun dipasung. Dari 29. Dia ini dipasung gara-gara dia nggak pakai baju, Pak. Oh. Dia nggak pakai baju. Bukan karena pukul orang ya. Maunya dia makan yang daging mentah-mentah. Seperti pernah dia tangkap babi, terus langsung sobek dan makan. Kemarin kan sudah pengobatan, Pak. Jadi kemarin itu pengobatan rutin katanya. Sampai berapa lama? 8 bulan saya lihat di rekam medisnya. Terus berhenti. Dia putus obat karena ke dukun di Mapitara. Nah, pulang dari Mapitara itu yang seperti ini ulang lagi. Ibu ke dukun berapa kali? Berapa lama? Maya dukun Mbak Pira di Pira. Dukun orang putih lah ya, gua mekot. Dia bilang apa? Mereka perawatan sendiri, suami bapaknya sendiri yang buat ada kayak gitu. Oh, sudah meninggal. Oh, Bapak sudah meninggal. Iya. Kalau gini, saya mau minta mama ini, saya mau buat rumah untuk dia daripada dipasung. Mau tidak? Buat rumah 3x4. Nanti ada WC, ada tempat tidur, ada. Jadi tinggal di situ daripada gini kan setengah mati. Begitu ya? Efek samping obat tidak ada? Tidak ada, Father. Ayo maksudnya rahasia lama juga. Kalau gini Pak Dokter, kita mau suntik dia. Pak Dokter mau tidak? Suntik yang untuk 30 hari itu supaya ini. Depo itu kah? Yang depo. Saya tidak tahu namanya. Haloperidol. Yang pakai suntik yang 1 kali 1 bulan itu loh. Long acting itu. Bisa. Karena gini, kalau gini pas dibuka dalam posisi begini bisa lawan dia. Nanti kan gini, Pak. Saya kan lapor. Saya kan 1 minggu per minggu saya lapor ke dokter Fatima. Suntik ada. Mau suntik kah? Senang kalau gitu. Mau disuntik apa? Suntik vitamin. Suntik vitamin Supaya kuat, sehat, berbisa. Berbisa untuk apa? Supaya sehat supaya kuat berdiri, kaki juga tidak sakit. Gitu ya? Oke, berarti nanti. Jadi saya bangun rumah dan saya suntik maksudnya ini. Jadi, setuju? Setuju. Oke, tapi gini, kalau kamu mau tinggal di rumah, berarti nanti dilepas. Rumah harus ada gergaji. Harus ada gergaji, ya. Ya, nanti Pak terbuka, Kalau rumah selesai langsung dibuka. Bagus. Iya. Ini kan mulai dijangkau, di sini bagus. Jadi di sini, ya Mama. Jadi rumahnya gini, di sini menghadap ke depan. Jadi Mama keluar dari dalam, pintu di sini. Jadi ke belakang begini, WC di situ. Oke. Nah, besok lusa saya suruh tukang ke sini. Ini pasien yang terakhir yang akan sudah dikunjungi Pater. 2 kemarin itu di desa sebelah itu dua orang yang sudah lepas pasung. Semoga ke depan tidak ada yang dipasung di puskesmas ini supaya
semua masyarakat di sini bebas pasung. Terus Pater, boleh tanya ya Pater, kebetulan saya aja, seandainya kami, kan obat tuh untuk di dinas kesehatan kan biasanya tidak banyak yang disiapkan, terbatas. Jadi jikalau obat habis, apa Pater mereka bisa bantu kami? Kan kalau obat habis saja Pater, jadi tidak terus-terusan. Tetapi ya mungkin ketika stok kosong. Kami resep, kan saya juga harus pakai resep. Begitu. Jadi kalau tanpa resep kan saya tidak sambil. Nanti kalau kapan-kapan kalau kami kehabisan obat, nanti Dokter Bram bisa bikin resep. Oh iya, pakai resep berarti ya? Nanti obatnya ada. Oke. Ganti ya, nanti depan ya. Dia berdoa minta anaknya cepat sembuh. Oke. Nanti Pater doa juga supaya cepat sembuh. Tadi waktu kan iya, ketenaga lupa. Hebat deh, kasihan Mama. Dia ingat seperti begitu maunya harus sembuh, tetapi dia mau buat bagaimana? Kita diperlu apa? Aduh. Jangan nangis. Ya, Pater bawa ubay, kena lakukan karena beliau orang. Nanti Pater doakan nanti Pater bantu supaya rumah selesai, supaya anaknya sembuh begitu Ada gergaji. Ada gergaji. Potong. Kasus pertama yang saya temukan di Pasung adalah tetangga saya. Saya pikir bahwa pemasungan itu hanya ada di daerah-daerah terpencil, tapi ternyata ada di kota, bahkan di tetangga saya. Jadi saya pikir kalau saya menghindar, lalu siapa yang harus menangani mereka? Jadi dari menangani satu orang, saya laporkan ke puskesmas dan kemudian ternyata puskesmas memberikan saya lebih banyak kasus lagi. Nah, ketika saya menjalani praktek, saya selalu berpedoman bahwa apapun yang bisa membuat seorang klien bisa menjadi baik, maka saya perlu lakukan hal itu. Dan karena saya percaya tidak ada satu metode yang sama yang bisa baik menyembuhkan berbagai macam klien, walaupun dengan diagnosa yang sama. Dan itu saya menunjukkan bahwa kita tidak boleh fanatik ya, terapis tidak boleh fanatik terhadap satu metode yang kita kuasai. Misalnya ketika kita bisa meresepkan obat, maka semua orang akan kita kasih obat. Ketika kita bisa hipnoterapi, semua orang kita hipnoterapi. Ketika kita benar-benar menguasai psikoterapi, bahwa semua orang di psikoterapi. Nah, dari situ saya belajar memahami kebutuhan pasien ya. Saya melihat bahwa pasien-pasien saya yang dari Bali yang beragama Hindu lebih banyak pergi ke Balian, ke dukun sebelum datang ke rumah sakit. Waktu saya bekerja di Rumah Sakit Umum Buangaya, sebanyak 85% dikirim oleh Balian. Nah, karena itu dari penelitian yang kami lakukan, ternyata kalau ingin mengobati masyarakat, tidak cukup dengan pendekatan kita sebagai seorang dokter, sebagai psikiater. Tetapi bisakah kita memahami pasien itu dari kepercayaan dan dari budayanya? Saya ingin mencoba pendekatan yang berbeda, bahwa sebenarnya ini tergantung kliennya, klien center kan. Jadi kalau dia mempercaya itu, saya berusaha menggiringnya pada hal yang ramah juga. Apalagi syukur-syukur membantu untuk penyembuhannya. Tapi kalau dia tidak percaya, ya tentu saya tidak menyarankan. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Saya bukan orang, jadi soal saya kan tidak penting. Soal terapisnya atau pemahaman kepercayaan terapisnya kan tidak penting gitu. Saya berusaha mempelajari, mengisi diri saya dengan pemahaman itu, sehingga ketika saya bertemu dengan klien-klien yang punya pemahaman, kepercayaan berbeda, saya bisa mengambil itu menjadi sebuah manfaat, sebuah potensi yang berguna juga untuk penyembuhan. Kalau saya mempelajari, hampir semua orang percaya
kita mempunyai roh. Sehingga kita itu bisa memahami orang, tidak harus melihatnya, tapi merasakan energi pun bisa. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa pasien tidak selalu harus ditangani secara fisik, secara mental, tetapi juga dengan pendekatan spiritual ini. Nah, kalau mau belajar meditasi, meditasi yang saya sebarkan akan terasa bahwa kita energi, Anda energi. Dan energi ini apa? Ini roh kita yang memberikan energi. Sehingga dalam spiritual ini bisa menyembuhkan dirinya, juga bisa membantu di dalam menyelesaikan masalah. Berbalik. Lemaskan seluruh tubuh. Tutup mata. Rasakan getaran dari kedua ujung-ujung jari kaki naik pelan-pelan ke lutut, terus ke pangkal paha. Kalau terasa, rasakan. Kalau tidak terasa, biarkan apa adanya. Perhatian tetap merasakan proses pada bagian tubuh ini. Kamu ini bukan psikiater. Kamu ini bukan ilmuwan, kamu hanya dukun saja. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung. Dan semua peserta mentertawakan saya. Yang hadir semua cabang psikiatri di Indonesia. Dan saya katakan, yang saya lihat dari pasien saya adalah dia adalah orang Bali yang beragama Hindu. Dengan budayanya, budaya Bali, kepercayaan semua orang punya spirit, roh, atma, atau apalah namanya. Dan inilah spirit itu yang mengatur mental kita dan badan kita. Saya sebagai psikiater akan mengajarkan mereka meditasi karena ini bidang saya. Bagaimana kita menggunakan spirit, roh, atma itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian saya menggunakan pendekatan mind body ala barat itu. Jadi kami gabungkan mind body spirit sosiobudaya. Jadi kalau Anda tidak setuju, tidak masalah. Yang penting masyarakat saya menerima apa yang saya sampaikan. Rasa marah, jengkel, kecewa, dan perasaan tidak nyaman. Rasakan perasaan itu. Dan sekarang keluarkan dengan niat sekeras-kerasnya. Pengobatan-pengobatan di luar pengobatan modern itu komplementer, melengkapi. Ini namanya pelengkap kan tidak berjalan sendiri juga. Jadi dari situ saya percaya sebetulnya kita harus mulai membangun kolaborasi dengan lebih banyak pihak. Nah, ketika kemudian saya mulai kenal misalnya dengan Dr. Indra Wirawan, saya nyebutnya Komang Gases, dari ayahnya bahwa dia adalah seorang penyembuh, ya, dengan ritual, dengan apa, dan hal yang positif dilanjutkan oleh Komang dengan pendekatan yang lebih ilmu pengetahuan, lebih akademis, dan mempunyai pandangan-pandangan yang menurut saya ramah terhadap kesehatan jiwa. Jadi ketika ada klien yang ada muatan budaya seperti ini, sebisa mungkin kalau dia masih ragu, maka saya akan arahkan kepada Komang. Ketika yang ketemu dengan dia pertama kali, sudah melihat
pikiran dan lain sebagainya menerawang. Apa yang bisa Tiang lakukan? Komunikasi yang pertama, Tiang ajak ngomong sehingga Tiang masuk pelan-pelan ke kehidupannya dia. Ternyata di sana ada beban psikologis yang dia alami. Tadi sebenarnya itu sebuah prosesi upacara ritual, tetapi bahasa kerennya hipnotis, supaya pikiran di bawah sadarnya, keluh kesah yang ada dalam dirinya, dia luangkan dalam luapan emosi tersebut. Kita tidak bisa berbicara di skala aja tanpa bantuan skala. Oleh sebab itu, Tiang bersihkan dulu nih loh. Tiang lukat dia, Tiang mandikan dia dengan air suci dan lain sebagainya. Setelah ini berlangsung, Tiang lihat sudah aura, cakra atau dalam dirinya itu sudah mulai membaik. Baru Tiang akan ketemukan dengan dokter psikolog. Salah satunya adalah Dr. Rai. Kenapa Dr. Rai? Tiang juga tidak mengerti apakah ini yang dinamakan dengan sebuah karma, apakah ini yang dinamakan dengan sebuah rasa. Ketika Tiang ketemu dengan Dr. Rai, hanya sebatas wacana ingin mengadakan sebuah seminar, dan ketika Tiang berlanjut dengan beliau, Tiang adakan seminar sekali, 2 kali, 3 kali, sampai sekian kali Tiang lakukan. Oh, ini enak, ini nyambung. Nah, ketika Tiang masuk ke dunianya Dr. Rai, sedikit tidaknya tahu ternyata dia match dengan apa yang kita lakukan di sini. Niki yang ketiga tadi maaf ya, niki bukan hal yang buruk, ya, tetapi orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, niki adalah orang yang dirinya yakin dirinya terawat padahal bukan. Niki biasanya ada dasar-dasar kondisi kesehatan jiwa. Ya, Tiang rasa beliau memiliki karakter yang sama dengan Tiang. Apa itu? Antara zaman tradisi dengan zaman modern milenial sekarang itu, beliau bisa memadukan. Itu yang Tiang rasakan. Setelah Komang masuk, biasanya pasien akan kembali. Saya memakai ungkapan skala itu, gitu. Bahwa sebenarnya agama Hindu Bali itu kuncinya adalah harmonisasi. Kita tidak meniadakan satu sama lain, dan ini cocok dengan konsep kesehatan jiwa. Kita tidak meniadakan rasa sedih, tidak meniadakan rasa gembira, tidak meniadakan rasa cemas, tidak meniadakan rasa apapun, dan itu cocok dengan hal itu. Nah, ketika secara niskala sudah ditangani, maka tetap perlu pendekatan skala. Disitulah kemudian praktek kesehatan jiwa yang saya tekuni bisa masuk. Jadi efeknya akan sangat baik sih. Dari situ saya berniat mengajak lebih banyak pihak dengan berbagai macam latar belakang untuk kemudian mereka ikut dalam barisan anti stigma terhadap kesehatan jiwa. Sedikit apa sih psikologi transpersonal? Transpersonal itu adalah psikologi yang berusaha mengintegrasikan antara spiritualitas dan psikologis atau kondisi. Dalam menjalankan itu tentu saja ada tantangan ya. Misalnya tidak semua praktisi kesehatan jiwa memahami apa yang saya lakukan. Banyak yang salah paham, menyangka saya kemudian berusaha untuk menjadi balian ya. Tetapi ya saya jalankan terus karena saya pikir toh apa yang saya katakan tidak bertentangan dengan ilmu yang saya pelajari. Di Bali ini provinsi tertinggi 11/1000 rumah tangga di Bali ini mengalami gangguan jiwa berat yang dinamakan oleh stigma masyarakat sebagai gila. Itu dipasung, dijadikan film, ya kan, dipasung, dirantai dan sebagainya. Terus kita cuma bilang anaknya bodoh. Padahal kalau itu dibantu, ya diberikan pengobatan, memang ada loh sakit seperti itu, namanya schizophrenia. Samping itu juga tidak semua tokoh agama, tidak semua pemangku dan balian memahami apa yang kami lakukan, bukan hanya saya, tapi apa yang kolaborasi kami lakukan, ya, berusaha mengubah tradisi, berusaha menggabungkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya tidak bisa digabung menurut mereka, atau berusaha menskalakan segala sesuatu yang niskala. Lalu kami mau mengharmonisasi hal itu. Dan saya berusaha menghadapi tantangan itu dengan cerita dari orang pertama. Misalnya saya mengajak Pak Nyoman, teman-teman yang bisa menceritakan apa yang dia alami gitu. Karena menurut saya kalau dia menceritakan apa yang dia alami, orang tidak bisa protes.
karena dia cerita tentang dirinya sendiri. Saya sebenarnya tidak begitu mengenal seni, tapi setelah di Rumah Berdaya kami difasilitasi kanvas, cat untuk berekspresi. Dan lukisan yang pertama saya judulnya Malu. Malu itu ceritanya sih gini, itu mengingatkan saya pada waktu saya mengalami schizophrenia, gimana saya telanjang keliling kampung. Kalau diingat-ingat sekarang itu saya merasa malu sendiri. Setelah saya kenal Dr. Rai terutama, saya sekarang mulai lebih terbuka. Kalau saya ada masalah lebih terbuka. Mungkin itu karena dilatih oleh Dr. Rai di Rumah Berdaya ini. Saya sering diajak untuk bicara di tempat keramaian, melakukan edukasi ke masyarakat tentang kesehatan jiwa, sehingga saya terbiasa untuk mengungkapkan perasaan saya. Itu merasa bahwa kita anak keluhan, tapi sing sadar-sadar sekian hari ya, oh ternyata mengalami gangguan. Boleh kalau Bapak berkenan, boleh Pak? Ya. Ya, Miki, ada apa-apa. Jadi yang baru merasa dari Tuhan gitu. Asananya bisa nyegerang orang gitu, bisa nyembuhan gitu, itu asananya gitu. Ngomong acuh apa nih, ada di pikirannya pindah dan bakat baca besu gitu. Tentang tayan macam kan depan pedik-pedik semua masih itu gitu. Tapi ani jadi mari nyesel gitu. Adi masih anak guru gitu. Orang bilang itu gila. Dia pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli, tetapi sekarang sudah stabil. Yang jadi koordinator di Rumah Berdaya dan yang diangkat menjadi pegawai kontrak di Dinas Sosial Kabupaten. Salam dengan Patir dulu, salam Patir. Salam Patir dulu. Salam Patir dulu. Salam dengan Patir. So this is Reynald, teman dari Liberated Hikmat. Dia di mana? Di belakang. Di belakang gerbang. Ini siapa? Mamanya? Neneknya? Neneknya yang piara. Salam. 23. Jadi dia sudah umur 24 tahun, 23 tahun lah. Tapi sakit dari umur 13-13. Sudah 10 tahun. Oke, siap? Sudah ya? Iya. Mama tunggu di sini ya? Iya. Mereka masih ambil? Yang gergaji ya? Gergaji itu lain? Gergaji dalam? Oh, dia udah? Ada ya? Oh ada? Oh ada. Kau masuk dalam ya Ustaz? Lumayan keras. Tidak tahu dari apa sudah. Sebentar, saya buka pakai tangan sini. Dia ceria sekali hari ini. Iya. Ada paku kayaknya. Iya, parang juga ada. Kalau ada parang, Bapak ada parang? Oke. Ayo bisa keluar. Belum, tapi sebelah sana dulu, sebelah sana saja. Megang. 23. Siapa yang bisa kuat? Siapa yang kuat?
Bisa jalan, bisa jalan. Bisa jalan dok? Bisa dok? Sabar, sabar. Yang kan bahkan menawar. Tali lesok taga. Tunduk. Oh, oke. Angkat. Itu udah lagi. Rumah baru. Kita ngaji. Oi, ganteng Utuslah Roh yang kudus Tuhan, barulah tubuhnya, jiwanya, dan ruhnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Sekiranya ada kejahatan atau kuasa gelapan yang menimpa dia, semoga Roh yang kudus menghalau dan menghancurkan kejahatan itu, dan tangan yang maha kuasa membebaskan hamba-Mu ini dari segala kejahatan dan kuasa gelapan. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Mau makan kue, pisang goreng atau apa? Mana mamanya tadi? Mama, sini. Naik. Nih, masih yang keluarga di dalam rumah. Neneknya. Ini neneknya. Juga terima kasih kepada ibu perawat nih. Dia sudah membantu mendampingi obatnya sama. Kami juga berterima kasih karena keluarga yang kami layani juga bekerja sama dengan baik. Jadi terdata di Kecamatan Lela ini 52 orang dengan gangguan jiwa. Yang dipasung itu sebanyak 7 orang. Dan yang sudah lepas pasung 5 orang. Hari ini yang kelima, kami sangat berterima kasih kepada pihak dari Kamilian, Pater dan semua frater yang bekerja sama dan pihak lain yang hari ini dengan kami melepas pasung 5 orang. Tanpa kerjasama dari kita semua ini tidak mungkin dijalankan. Lihat, buka detiknya. He said, "Oh, please open." Ya, buka detiknya. Buka detik. Pertanyaannya, apakah dengan berhubungan dengan adanya para dukun, para tokoh agama ini bisa mengurangi pelanggaran hak asasi manusia? Sangat, jawabnya sangat mengurangi. Karena jika mereka bertemu dengan para medium ini, yang dalam hal ini pasti akan lebih mengerti tentang gangguan jiwa, pasti hal pemasungan dan stigma yang mereka mau berikan kepada keluarga dan pasien itu tidak akan terjadi. Kita ini dokter-dokter, para medis, perawat, bidan juga merupakan hasil atau lahir di Indonesia dan dari kebudayaan yang tingkat mistik dan tingkat kepercayaan terhadap spiritualnya itu ya tinggi sekali. Dan bohong kalau mereka tidak merasakan bahwa harus ada kerjasama antara dunia medis dan dunia spiritual. Itu bohong kalau mereka menolak hal itu. Ya, mau dikatakan di sini ada kerjasama karena saya selalu menyuruh keluarga, kamu ke Renceng Mose bertemu bruder untuk menolong bahwa obat-obatan itu perlu bagi mereka. Kembali ke sini hanya supaya
Ibu Asti mereka takut akan sakit lagi gitu. Maka mereka butuh didoakan. Sebetulnya mereka itu sudah pulih karena obat. Tetapi di dalam hati kecil, maaf, ini keluarga juga. Keluarga kadang-kadang begitu takut dengan kehidupan, takut nanti akan menjadi sakit lagi, maka mereka datang dan mereka percaya kekuatan rohani, kekuatan doa, penyembuhan, touch membantu. Pasien atau klien itu lebih cepat sembuh. Menurut kami ya, walaupun mungkin secara data penelitian kami juga kurang, tapi kalau kami lihat lebih cepat perkembangannya. Jadi misalnya dari gaduh gelisah nih, terus kemudian kami kasih obat, halusinasi dan segala macam, itu agak jauh lebih tenang. Ditambah dengan zikir tadi, zikir atau terkadang sama Pak Ustadz juga ruqyah gitu. Itu jadi ya ketika sudah stabil, sudah bagus kondisinya, kita kuatkan fondasinya itu agar tidak terulang lagi. Jadi religi di sini juga mencegah agar mereka ketika nanti balik ke rumah, balik ke masyarakat biasa bisa itu normal. Tidak cepat relapse-nya gitu loh. Terkadang di sini bagus, tapi nyampe rumah balik lagi karena mungkin keluarga tidak mendukung, masyarakat sekitar rumah tidak mendukung, sehingga bisa kembali bisa lagi. balik lagi ketika tadi religinya kita kurangi gitu, religinya kurang gitu. Ketika ada pasien kami yang susah untuk diajak komunikasi, gitu ya. Jelas keluhannya ini adalah masalah kejiwaan, tapi susah untuk diajak komunikasi. Maka ini perlu ada psikolog yang menangani. Saya sering juga merujuk pasien yang mengalami gangguan secara fisik, gitu ya. Misalnya kanker sudah stadium 4 lanjut, kondisinya ini sudah berat, segera ke rumah sakit, ya, onkologi misalnya, saya arahkan ke situ, ya. Ketika saya tidak sanggup, memang bukan bidang saya, maka saya arahkan kepada dokternya, gitu ya. Separuh pasien sini adalah disarankan dari Rumah Sakit Jiwa Magelang, karena langsung dididik secara agama. Kalau di rumah sembuh di rumah, ini saya kira rata-rata sebulan 2 bulan kambuh lagi, karena tidak ada diisi dengan isian rohani. Stres ini bukan musibah, tapi jalan menuju hidayah. Jadi kerjasama antara rumah sakit jiwa ternyata membutuhkan pesantren, pesantren membutuhkan rumah sakit jiwa, medis ternyata membutuhkan suatu sentuhan rohani pesantren, sentuhan rohani pesantren ternyata juga membutuhkan medis. Jadi adanya juga kita kerjasama ini ibarat orang sembuh ya lahir batin harus diobati bareng-bareng. Di Bali sampai saat ini Astungkara antara pengobatan tradisional dan medis ya kan bisa berjalan secara sinergi karena adanya komunikasi yang dibangun secara baik dan benar, sama-sama saling mengerti dan paham akan fungsi dan makna mereka masing-masing. Balian dia mengerti dengan tradisionalnya dia, begitu juga dokter. Namun ada juga yang berseberangan, yang tidak mau. Karena apa? Ya kembali kepada ego, kontestasi diri. Karena si aku paling hebat, si dia paling support dan lain sebagainya. Namun pada prinsipnya ketika komunikasi dibangun secara baik dan benar antara pengobatan tradisional dengan pengobatan modern, Tiang rasa itu akan menjadi sebuah satu kesatuan. Meskipun kendatinya Tiang dikritik, dicemooh atau apapun itu, Tiang jadikan itu sebagai sebuah penyemangat untuk supaya saya bisa lebih maju ke depannya. Komunikasi yang harus Tiang bangun. Nika. Kalau bisa dibilang manfaat atau keberhasilan dari apa yang kami lakukan dari kolaborasi ini adalah, pertama adalah kita berjalan atau start dimulai dari sisi yang sama. Kita mencari persamaan dari apa yang ingin kita lakukan. Apakah saya dari pendekatan psikiatri atau komunikasi lewat budaya atau Empu Acaryananda dan Jero Mangkudodi lewat agama, tapi kami mulai dari persamaan. Kemudian fleksibel. Nah, apa yang kita inginkan dari komunitas adalah masyarakat menjadi fleksibel, berpikiran terbuka. Jadi A benar, Z juga benar, C benar, D itu benar juga gitu. Ketika masyarakat berpikir terbuka, ya ternyata kesehatan jiwa masyarakat menurut saya juga akan membaik. Saya melihat kebiasaan orang Bali, kalau dia sudah keluar dari rumah sakit, dokter mengatakan sudah sembuh, dia langsung akan ke Balian.
melakukan pengelukatan, pembersihan, dan di sanalah pasien baru merasa saya sudah lengkap sembuh, komplit sembuhnya. Nah, disinilah saya mulai belajar bagaimana menerangkan pada pasien, keluarganya, pemahaman kedokteran tidak secara dokter, tetapi secara apa yang dia pahami. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu pendek, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, sudah mulai sembuh. Saya juga mengajak teman-teman dan keluarga melakukan pemulihan tidak saja di rumah berdaya ini dengan aspek psikologi, sosial, dan pengobatan, tetapi juga secara ritual. Jadi mereka melakukan melukat. Melukat itu sebetulnya ritual yang menyucikan diri, menyucikan diri lewat mandi, bisa di pancoran, bisa percikan air atau mata air, kemudian dilakukan bersama-sama. Kemudian kita memohon pengampunan, permaafan. Jadi kalau dalam sudut kesehatan jiwa bagi saya ini menarik, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang bisa kita ubah, sisanya adalah memaklumi apa hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, itu tidak bisa saya lakukan lewat psikoterapi. Nah, ini akan lebih singkat kalau kita lakukan dengan melukat. Dan ternyata itu healing untuk satu keluarga. Bagaimana kemudian punya harapan yang sama, mengenolkan lagi usaha bersama kita, mulai dari awal, apapun yang sudah, ya sudahlah. Jadi itu ada penyembuhan pada keluarga, pada orangnya. Ketika kliennya juga merasa dia sangat diperhatikan, diterima kembali oleh keluarga, menjadi satu bagian yang sama. Dan ternyata dia juga melihat keluarga-keluarga lain seperti itu. Jadi di pancoran sana, jadi di air terjun yang di sana, kita harus berteriak, mengeluarkan semua unek-unek kesedihan kita. Lalu yang di sebelahnya kita harus tertawa 3 kali. Jadi tertawa sekeras-kerasnya. Ini melambangkan 2 simbol yang selalu ada bagi orang Hindu Bali. Ruwa Pinede, ada 2 hal yang bertentangan dalam diri kita. Jadi manfaatnya yang saya lihat tadi dari beberapa teman-teman warga rumah berdaya yang sebelumnya kurang mampu mengekspresikan dirinya. Nah, tadi kita lihat malah tertawa lepas tanpa ada perasaan salah dan benar. Jadi kalau di bidang saya, kita lihat facial ekspresinya luar biasa, Dengan kepercayaan yang baik kita bisa meluapkan ekspresi emosi kita.
Yang terbaik untuk penanganan gangguan jiwa bukan hanya dengan obat. Bisakah kita melihat manusia seutuhnya dengan mind, body, spirit, sosio-budaya? Bisakah kita bekerja sama antara dokter, perawat, dan kemudian masyarakat? Suatu hari nanti pastikan bersama, pintu akan terbuka, kita akan bersama, di situ kita lihat bersinar hakikat. Satu.